Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi kita semua. Materi pelajaran kita hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, melalui pembelajaran inquiry, serta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran, teknik everyone is teacher. Peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat kuota tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Anak-anakku semua, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Makna sholat dan zikir. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari dari perbuatan tercela. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, yang harus kita pelajari adalah makna sholat. Sholat secara bahasa adalah diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baiklah anak-anakku, sebagai dalilnya dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Walazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Anak-anakku yang berbahagia, dari ayat tadi dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, hikmah sholat itu adalah dapat mencegah perbuatan atau perilaku keji dan mungkar. Perintah berzikir untuk mengingat. Yang kedua adalah makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Baiklah, selanjutnya ada beberapa cara berzikir. Adapun cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Cara berzikir yang kedua adalah zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, yaitu bacaan alhamdulillah, tasbih, yaitu subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, atau membaca Al-Quran, atau membaca sholawat. Itu semuanya adalah zikir dengan ucapan. Sedangkan yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Kemudian, sholat membimbing manusia untuk selalu ingat kepadanya. Dalam sholat terdapat bacaan tasbih
tahmid dan takbir. Manusia yang sholat akan merasakan kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu sangat penting agar sholat disertai dengan niat yang khusyuk. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Sholat merupakan rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Sholat merupakan salah satu cara untuk mensyukuri nikmatnya yang tidak terhingga kepada mereka. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari sholat dan zikir. Salah satunya adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya, serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala dosa dan kesalahan. Sedangkan yang keempat, hikmah dari sholat dan zikir adalah memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Selanjutnya, hikmah dari sholat tersebut adalah melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, membiasakan seseorang pada perbuatan perkataan yang baik dan bermanfaat. Sedangkan yang kedelapan, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Baiklah anak-anakku, yang kedua, marilah kita amalkan sholat 5 waktu dan berzikir secara istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya menjadi pengingat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. 2. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seseorang tentram, tenang, selalu ingat kepadanya, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas sholat dan berzikir. Kita akan mati, dan ingat bahwa dunia ini hanya sementara. Kita hanya akan membawa amal, bukan kekayaan dunia. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Yang keempat, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Kuatkan tekad kalian untuk segera sholat ketika mendengar azan. Tunda pekerjaan, langsung persiapkan diri untuk sholat. Yang kelima, niat yang tulus. Sholat dan zikir hendaknya dilandasi dengan niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berniat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain atau bahkan ingin terlihat sebagai orang yang bertakwa. Yang keenam, lakukan sholat berjamaah. Upayakan untuk selalu sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Apabila tidak memungkinkan pergi ke masjid, ajaklah orang yang serumah untuk sholat berjamaah. Yang ketujuh, berteman dengan orang yang rajin sholat. Teman yang rajin sholat akan mendorong kalian untuk rajin sholat. Oleh karena itu, pilihlah teman yang bisa mengajak kalian kepada kebaikan. Yang kedelapan, banyak membaca buku keislaman. Rajin membaca buku keislaman akan memperkuat ilmu.